Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menunjukkan video presentasi kami. Nama saya Bina Iqbal Gunawan dengan kode NRP 160225017. Nama saya Wijo Octavia Fernanda dengan NRP 130225172. Nama saya Nikolaus Revaldi Bagus Ferdianto dengan NRP 170125028. Nama saya Mev Odelin Eveni Darmawan dengan NRP 150125055. Tahu nggak sih, banyak yang berpikir bahwa teknologi adalah perwujudan seperti smartphone, laptop, komputer, iPad, dan alat telekomunikasi lain yang terhubung dengan internet. Padahal, teknologi bukan hanya sekedar perangkat saja, tetapi mencakup sistem seperti internet, aplikasi digital, dan artificial intelligence. Dalam kehidupan sehari-hari, teknologi hadir dalam berbagai macam bentuk yang dapat menunjang skala aktivitas kehidupan manusia, seperti sebagai alat komunikasi, dompet digital, hingga mesin otomatis di tempat kerja. Berikut merupakan contoh nyata dari manfaat teknologi sebagai alat komunikasi. Banyak orang biasanya mulai menggunakan WhatsApp, email, sampai Zoom dan Google Meeting untuk melakukan meeting online atau kelas daring. Untuk transaksi atau bentuk dari dompet digital dapat berupa OVO, Dana, GoPay, atau QRIS. Di dunia kerja, mesin otomatis dapat berupa manajemen data sampai penggunaan chatbot. Dalam dunia marketing dan kreativitas digital, teknologi juga berperan besar. Banyak bisnis mengandalkan berbagai sistem digital, seperti AI design tools untuk bikin poster, desain feed, atau video dalam hitungan menit, juga digital marketing platform seperti Instagram Ads, TikTok Ads, dan Google AdSense yang memanfaatkan algoritma untuk menjangkau audiens yang tepat. Aplikasi kreatif seperti Canva, CapCut, dan Photoshop dapat digunakan juga untuk memproduksi konten. Oleh karena itu, teknologi bukan hanya sekedar benda, tetapi keputusan manusia dalam menciptakan sesuatu untuk mempermudah kehidupan. Selanjutnya adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi saat ini berlangsung sangat cepat. Kita sudah melewati berbagai era, yaitu era mekanik, revolusi industri, hingga munculnya komputer, internet, dan teknologi modern seperti robotika dan AI pada zaman sekarang. Jika dulu banyak pekerjaan yang dilakukan secara manual, sekarang hampir semua aktivitas sudah terhubung dalam kehidupan sehari-hari. Belajar jadi lebih mudah dengan adanya platform online, komunikasi jarak jauh menjadi lebih cepat, layanan kesehatan makin canggih, dan proses kita bekerja dari berbagai industri termasuk perhotelan dan pariwisata menjadi lebih efisien. Intinya, teknologi terus berkembang untuk menjawab kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan semakin kompleks. Berikut merupakan tayangan singkat yang menjelaskan mengenai perkembangan teknologi dari masa ke masa.
dampak positif dan negatif teknologi. Teknologi memberikan dampak positif yang sangat besar, seperti memudahkan akses informasi, meningkatkan produktivitas kerja, memperluas peluang pendidikan, menciptakan inovasi industri, dan meningkatkan kualitas hidup. Walaupun demikian, perkembangan teknologi yang pesat tidak dapat dipandang hanya dari satu sisi saja. Di balik berbagai kemudahan yang kita rasakan, terdapat dinamika penggunaan teknologi yang semakin kompleks. Saat ini, hampir seluruh aktivitas manusia, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial, telah bergantung pada sistem digital. Ketergantungan ini secara langsung mengubah cara kita berinteraksi, belajar, dan mengambil keputusan. Bahkan teknologi mulai membentuk pola pikir setelah kebiasaan sehari-hari tanpa kita sadari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi perlu disertai pemahaman yang matang mengenai dampaknya. Kita tidak hanya dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi secara efektif, tetapi juga untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi risiko yang mungkin muncul. Dengan mempertimbangkan kedua sisi ini, kita dapat menempatkan teknologi sebagai alat yang mendukung perkembangan manusia, bukan sebaliknya. Namun, teknologi juga memiliki dampak negatif yang harus diwaspadai dan perlu diperhitungkan. Misalnya kecanduan gawai yang menurunkan produktivitas, berkurangnya interaksi sosial, cyberbullying, penyebaran hoaks, risiko pencurian data pribadi, hingga gangguan penggunaan teknologi yang berlebihan dapat menyebabkan tergantungan yang menghambat kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Untuk mengurangi dampak negatif teknologi, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, dalam aspek kesehatan, mulailah membatasi penggunaan gawai agar terhindar dari gangguan tidur, kecanduan, maupun masalah pada mata. Kedua, dari aspek sosial, mulai memprioritaskan interaksi langsung dengan orang-orang di sekitar kita dan membatasi penggunaan gawai saat berkumpul. Ketiga, dalam aspek keamanan, perkuatkan keamanan data dengan menggunakan kata sandi yang kuat dan hindari membuka tautan atau link dari sumber yang tidak jelas. Yang keempat, dalam aspek ekonomi, dilakukan pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan bagi pekerja agar pekerja siap menghadapi otomatisasi. Dan terakhir, dalam aspek lingkungan, pemerataan akses teknologi dan mendaur ulang limbah elektronik. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi harus selalu disertai kesadaran dan tanggung jawab agar perkembangannya tetap selaras dengan kesejahteraan manusia. Dengan memahami batasan, mengedepankan etika digital, serta membangun kebiasaan penggunaan yang lebih sehat, kita dapat menciptakan lingkungan teknologi yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan. Pada akhirnya, keberhasilan kita dalam memanfaatkan teknologi bukan hanya ditentukan oleh kecanggihan perangkat yang kita gunakan, tetapi juga oleh kemampuan kita untuk tetap bijak, terarah, dan seimbang dalam menghadapinya. Kemudian, alasan kenapa kita perlu mengurangi dampak negatif teknologi, yaitu karena penggunaan yang tidak terkendali dapat merusak kesehatan fisik dan mental, seperti masalah mata dan kecanduan. Lalu dapat juga menurunkan produktivitas, membuat seseorang semakin terisolasi, serta risiko pencurian data dapat merugikan pengguna secara finansial maupun privasi. Selain itu, jika otomatisasi tidak dibarengi dengan peningkatan keterampilan, maka orang-orang bisa kehilangan pekerjaannya. Oleh karena itu, kita perlu mengelola teknologi untuk menjaga keseimbangan hidup dan memastikan bahwa teknologi benar-benar memberikan manfaat dan bukan menjadi sumber masalah. Oke, yang terakhir nih, bagaimana sih kita menggunakan teknologi itu secara bijak dan bertanggung jawab? Nah, untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab ini, kita bisa memulai dari hal-hal yang sangat mudah dan sederhana. Misalnya,
mematikan notifikasi-notifikasi yang tidak penting, membatasi jadwal kita bermain media sosial, lalu ya menggunakan gawai seperlunya saja. Dan kita itu perlu memanfaatkan teknologi itu hanya untuk hal-hal yang positif seperti belajar, membantu mengerjakan tugas, dan mengembangkan kemampuan atau bakat-bakat kita. Jadi gadget ini bukan hanya untuk hiburan yang berlebihan saja. Lalu kita juga perlu nih mengkonfirmasi informasi-informasi yang ada di gadget kita agar sebelum membagikannya, agar kita tidak ikut menyebarkan hoaks-hoaks yang ada di dalam gadget-gadget kita ini. Dengan melakukan langkah-langkah kecil ini secara konsisten, kita menunjukkan bahwa teknologi ada di bawah kendali kita, sehingga kebiasaan digital kita menjadi lebih sehat dan bertanggung jawab. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih.